Selamat sore semuanya, selamat datang di podcast kita. Nah, podcast kali ini kita akan membahas tentang guru-guru yang ada di Indonesia. Dan yang kita ketahui itu guru di Indonesia itu terbagi menjadi dua, ada yang guru honorer dan guru PNS. Menurut kamu, kalau guru honorer itu kayak gimana sih? Jadi guru honorer yang kita tahu adalah tenaga pendidik yang bekerja di instansi pendidikan mau di negeri ataupun di swasta. Namun belum berstatus sebagai pegawai negeri sipil atau yang biasa kita sebut PNS. Nah, di tahun 2026 ini menjadi periode yang krusial bagi nasib guru honorer di Indonesia. Seiring dengan upaya pemerintahan dalam penata status kepegawaian non ASN. Nah, di sini tuh ada 4 poin penting yang mengenai kondisi guru honorer untuk saat ini. Jadi, penghapusan status honorer, yang kedua ada migrasi ke PPK paruh waktu, dan yang ketiga ada jalur CPNS untuk guru. Kalau dari segi PNS, menurut kamu itu kayak gimana? Oke, jadi kita mulai dulu nih dari pengertian guru PNS. Jadi PNS ini singkatan dari pegawai negeri sipil, yang dimana ini adalah pegawai yang bekerja untuk pemerintah dan sudah diangkat secara resmi oleh negara. Nah, kalau dari segi dari guru honorer tuh kisaran gajinya tuh berapa sih dia? Nah, untuk gaji guru honorer itu biasanya 400.000 per bulan. Tapi walaupun setiap negeri atau setiap swasta itu berbeda-beda pastinya karena mengikuti daerahnya atau mungkin juga karena swasta akan lebih besar. Tapi tetap saja yang PNS itu akan lebih unggul karena mungkin mereka memiliki tunjangan dan lain-lainnya. Nah, kita tuh sempat ngewawancara dan ini hasil jawabannya ya. Jadi guru honor itu lama Kak. Gua kan jadi guru honor tahun 2000. Ya. Nah, ada ikutan tes guru bantu. Kenapa mau jadi guru? Awalnya terpaksa karena kondisi dan keadaan, tapi setelah masuk ke dunia pendidikan, saya rasa saya senang dan ini dunia saya. Gaji guru honorer tuh kisaran berapa sih? Nih, kalau gaji guru honorer itu kisaran di 1,5 atau sampai 1,8 sejuta per bulan. Dan itu ada THR juga untuk di bulan hari raya. Tapi tergantung juga misalkan dia ngambilnya di swasta. Mungkin kalau di swasta akan bisa lebih rendah atau mungkin juga bisa lebih tinggi tergantung daerah mana yang diambil dan juga kadang swasta kan berbeda-beda kan, ada yang swasta mungkin lebih mahal atau segala macam. Tapi tentunya gajinya tuh akan tetap lebih besar PNS karena PNS kan lebih banyak tunjangannya. Gitu. Kalau dari jam kerja dengan gaji segitu itu kira-kira berapa lama sih? Jam mengajar tuh sekitar 9 jam per harinya. Terus kayak kamu tuh awalnya ingin menjadi guru tuh kenapa? Ya, awalnya jadi guru tuh karena keadaan, mungkin juga karena awalnya bingung milih jurusan. Jadinya mungkin yang cepat dicari, cepat orang juga banyak minat di situ, jadinya guru. Tapi akhirnya nikmati juga sih karena ternyata enak juga jadi guru. Tantangan utama terbesar menjadi guru honorer itu apa? Kalau dari suka dan dukanya itu mungkin pertama aku sebutin dari sukanya ya. Interaksi sama muridnya. Karena pasti kan kita ngobrol, sering bersosialisasi sama murid, kita ketemu karakter-karakter baru, jadinya akan lebih fun, lebih kenal orang baru dan kan tahun per tahun kan pasti ketemu murid baru, dia berganti lagi, murid baru dan itu jadi makin kenal karakter orang. Kalau untuk dukanya karena guru honorer jadi gajinya tuh kecil tapi ya beban kerjanya tuh cukup tinggi, kadang bukan hanya dituntut untuk mengajar tapi kan mungkin di banyak dalam tuntutan yang lain atau mungkin di sekolah tersebut tuh untuk bikin acara atau segala macam pasti dituntutnya untuk guru. Iya, padahal itu bukan tanggung jawab utamanya ya. Terus kayak harapan kamu nih untuk guru honorer di Indonesia itu kedepannya kayak gimana sih? Semoga diberi gaji yang layak karena walaupun honorer dan belum mengikuti tes CPNS,
semestinya orang yang mengajar, yang memberi ilmu tuh dikasih Gaji yang cukup layak. Karena kan bukan hanya modal ngomong di depan, bukan hanya ini, kan pasti otak kepakai, waktu kepakai, tenaga juga pasti terpakai. Jadi bener. lebih dilayakin aja karena Pendidikan tuh utama ya. paling penting kita utama. Istilahnya kalau di sekolah tuh kita orang tua kedua untuk Iya anak ya murid. benar-benar. Yang mendidik ya. Iya. Jadi sebenarnya seharusnya lebih ditingkatkan gitu loh. Iya, dan kalau untuk saya kan gajinya 2 juta. Tapi banyak juga ternyata guru honorer yang lain yang hanya dapat 300 ribu, 400 ribu, dan itu juga terkadang masih dipotong dengan anggaran-anggaran lainnya. benar. Itu sih cukup gimana ya, prihatin gitu loh dengan guru honorer di Indonesia itu karena sangat gimana ya, mereka udah sama-sama tanggung jawabnya Iya. dengan guru PNS tapi dengan gajinya berbeda, gitu. Tapi dituntutnya juga sama dengan PNS. Nah, kalau dari segi guru PNS tuh dia awal karirnya kayak gimana tuh? Jadi, narasumber ini memulai karirnya sebagai guru pada tahun 2000. Ia mengawali perjalanannya sebagai guru honorer di sebuah TK swasta. Terus prosesnya tuh gimana? Dia menjalani proses apa aja sih untuk menjadi guru PNS? Oke, jadi yang pertama ini narasumber mengikuti program guru bantu yang dibuka oleh pemerintah melalui proses tes. Setelah menjadi guru bantu, ia kemudian mengikuti tes untuk diangkat menjadi CPNS. Lalu akhirnya menjadi PNS penuh. Proses administrasi atau pemberkasan diakui cukup rumit, terutama saat transisi dari guru bantu ke PNS. Oh, ternyata lumayan ribet ya ininya Iya, prosesnya lumayan. dari guru biasa menjadi guru PNS tuh perjalanannya lumayan. Terus semenjak jadi guru PNS tuh ada bedanya nggak sih jam ngajarnya tuh? Nah, untuk perbedaan jam mengajar ini saat masih berstatus honorer ya, narasumber mengajar sekitar 3 jam per hari. Setelah menjadi PNS, jam mengajarnya meningkat menjadi sekitar 6 jam per hari. Oh, lumayan ya ininya, Iya, perbedaan jamnya. Terus kan yang kita ketahui nih kalau setiap PNS tuh mau guru atau yang lain tuh dia tuh mendapatkan tunjangan-tunjangan tuh. Kira-kira apa aja sih tunjangan-tunjangan yang didapat gitu? Nah, sebagai PNS di DKI Jakarta, narasumber menerima berbagai tunjangan, termasuk tunjangan kesehatan, tunjangan anak, ini maksimal untuk 2 anak, dan juga tunjangan suami. Meskipun ada potongan gaji untuk iuran kesehatan, narasumber merasa hidupnya jauh lebih sejahtera saat menjadi guru PNS ketimbang guru honorer. Terus guru PNS tuh kayak dia tuh dari awal emang udah pure dapat gaji segitu atau makin lama dia gajinya tuh makin meningkat gitu? Nah, jadi untuk guru PNS ini mengalami kenaikan gaji. Jadi saat baru diangkat menjadi CPNS, narasumber hanya menerima 80% dari gaji pokok. Setelah resmi menjadi PNS, ia baru menerima gaji penuh 100%. Selain itu juga terdapat sistem kenaikan gaji berdasarkan pangkat atau golongan. Terus kan tadi kita udah ngedengar gitu kayak tunjangan-tunjangannya, terus dari segi gajinya kan kayaknya sangat sangat enak gitu. Kira-kira ada suka dukanya nggak sih menjadi guru PNS di Indonesia? Oke, kalau ditanya soal suka duka pastinya ada. Tapi yang pertama kita omongin ini sukanya dulu deh ya. Untuk sukanya ini adanya jaminan kesejahteraan melalui gaji dan berbagai tunjangan yang didapatkan. Kalau untuk dukanya adanya tuntutan tanggung jawab, loyalitas, serta juga tekanan kerja yang lebih besar terhadap sekolah dibandingkan saat masih berstatus honorer. Karena udah gajinya udah enak, udah ada tunjangan jadi pressure-nya lebih gede ya dibanding kayak dulu. Terus kalau kayak gitu tuh ada kesenjangan-kesenjangan gak sih pas di sekolah tuh kayak antar guru tuh? Kalau sejauh ini sih tidak ada ya kesenjangan sosial antara guru honorer dan guru PNS di lingkungan sekolahnya. Semuanya itu diperlakukan setara. Terus ini menurut kamu harapan untuk guru di Indonesia tuh kayak gimana? Semoga pemerintah bisa lebih mensejahterakan profesi guru, karena gimana pun juga guru itu adalah fondasi pendidikan, yang dimana kita tahu kalau pendidikan itu adalah nomor 1 dan sangat penting di dalam kehidupan kita. Jadi aku harap semoga pemerintah bisa lebih mensejahterakan para guru di Indonesia tanpa terkecuali. Oke, cukup menarik ya pembicaraan kita hari ini pada podcast hari ini. Mungkin kita cukupkan.
obrolan kita pada sore ini. Dadah, sampai jumpa Dadah. di podcast berikutnya.